حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان من تعزز بالعظمة، سبحان من تواضع بالكبرياء، سبحان من حرر بالنور، سبحان من تفرد بالوحدانية، سبحان من طهر عباده بالموت، سبحان من لا يعلم قدر الوجود ولا يبلغ الواصفون صفته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك يا عليم يا عليم إلهنا أنت ولا سبحان الله. سبحان الله بحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم. May Allah SWT accept our prayers and our du'as ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menerima doa dan amalan kita, salat kita pagi hari ini. Hanya dengan kekuatan dan daya dari Allah SWT kita bisa salat dan beribadah. La hawla wa la quwwata illa billah. Jadi suatu anugerah yang luar biasa bisa sholat, karena anugerah ini hanya datangnya dari Allah SWT, bukan dari kita. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi siraman rohani dari Ibn Atha'illah As-Sakandari untuk memudahkan kita menuju kepada Allah SWT. Apa kata hikmah beliau dari 700 tahun lalu di Alexandria yang dia ajar di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, di madrasah-madrasah di seluruh dunia sampai di Los Angeles ini ya. Yang sebelumnya kita bahas adalah mengenai ketika hamba diuji dengan celaan ya. Karena kalau kita udah ada ilmu yang bermanfaat, ilmu an-nafi', kita udah tahu prioritas. Yang salah satunya disebutkan ilmu waktu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu waktu.
Jadi ilmu yang pada tempatnya, pada tepatnya. Jadi ilmu prioritas, ilmu yang harus melakukan sesuatu dalam arti harus dilaksanakan sekarang ini atau kemudian hari atau pada saat ini tanpa melihat lirikan orang lain. Itu kalau amalan yang benar-benar jadi amalan yang bermanfaat, di mana kita melakukan sesuatu tidak perlu dilihat orang. Misalkan kita sholat tahajud, sholat malam, tidak perlu dilihat orang. Misalkan kita donasi, tidak perlu dilihat orang. Misalkan kita membantu masjid, tidak perlu dilihat orang. Tidak perlu melihat dulu ada orang nggak? Ada orang nggak yang datang? Kalau nggak ada orang, saya nggak ikut. Ya. Itu yang jadi takaran kita untuk menuju ke ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dimana hanya melihat Allah SWT. Kalau melihat orang lain itu berarti bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ada juga dimana perlu juga manusia, perlu juga teman-teman kita, perlu juga keluarga kita, perlu juga komunitas kita. Ketika ya disebutkan lagi ilmu waktu. Jadi ilmu waktu adalah dimana amalan yang tepat pada waktu yang tepat pada situasi yang tepat. Jadi kadang-kadang ada yang perlu yaitu donasi jangan di depan muka manusia, tapi juga ada donasi di mana harus diunjuk tangan. Siapa yang mau kasih yang pertama? Kan biasanya fundraiser gitu ya. Biasanya fundraiser ya itu sunnah Rasul SAW di mana zaman sahabat untuk mengumpulkan dalan, menggalang dana harus ada yang memulai. Karena secara psikologis kita lihat orang mulai, wah gampang nih, karena udah ada orang yang ikut, yang udah ada orang yang mulai. Jadi perlu juga orang yang menunjuk gitu. Yang pertama, siapa yang $1.000? Saya dulu, aku lihat berarti kalau ini mampu, seorang aja mampu. Ikut. Secara psikologis ada juga ilmunya untuk melihat orang. Kita kan manusia adalah makhluk yang mengikuti jejak. Dari lahir kita sudah mengikuti orang dulu, mengikuti orang tua kita. Ya. Jadi makanya sebutan luar biasa, pujian luar biasa ketika kita sebut, kamu ini seperti orang tua kamu, seperti bapakmu, seperti ibumu. Pujian luar biasa. Berarti didikannya itu turun temurun, didikannya hasil, ada hasilnya. Ya. Karena cipratannya tersebut tuh kelihatan. Makanya murid yang luar biasa itu, wah ini mirip kayak syekh ini, mirip kayak guru ini. Karena ya si murid itu belajar di mana-mana. Ya, Insya Allah. Nah itu dibaliknya diantara celaan, ya celaan yang diuji kepada seorang hamba. Sebagaimana Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumil dharain amin. Yang sebelumnya, kalau engkau sakit hati karena orang-orang tidak menghiraukanmu, maka alamaka adamu iqbalin nasi alaik, atau tawajjuhuhum bizami ilaik, atau mereka acuh diikuti dengan tindakan mencelamu. Farji' ila ilmillah fi, maka kembalikanlah itu kepada ilmu Allah tentang dirimu. Jadi harus dikembalikan kepada Allah selalu. Jangan dikembalikan ke manusia, jangan dikembalikan pada makhluk, jangan dikembalikan kepada situasi yang terjadi. Semuanya di sekitar kita, apa yang terjadi di kehidupan adalah makhluk, adalah ciptaan. Everything is all creation. Bring it back to the Creator. Bahasa sederhananya begitu. Kalau kita ada urusan di dunia, kembalikanlah urusan itu kepada yang memiliki segala urusan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mindset yang harus diambil. Jadi Ibnu Athaillah di sini mengajari kita untuk mengganti mindset kita. Mengganti mindset ketika kita menghadapi keluarga kita. Mengganti mindset ketika kita menghadap dengan komunitas kita. Bagaimana kita beramal, berinteraksi, harus berinteraksi dengan mindset kita selalu mengembalikan situasi kepada Allah SWT. Maupun situasi yang di Palestina harus dikembalikan ke Allah.
maupun situasi di Los Angeles yang sangat membuat gelisah sekali dari imigrasi dan sebagainya, harus dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang mindset yang harus dirubah, yang diajari oleh Ibn Athaillah Iskandari. Fa in kana la yuqni'uka 'ilmuhu famusibatuka bi'adam qana'atik bi'anni asyad. Seandainya engkau masih belum puas dengan ilmu Allah, itu yang ngeri. Kita udah mengenal Allah, kita udah mengenal Tuhan alam semesta, bahwa Allah alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim Malik Yaumiddin, yang punya segala hal, yang jadi hakim pada hari akhir dan sebagainya. Kalau kita udah mengenal dan mengerti dan benar-benar meresapi itu semuanya, tetap aja kita nggak puas di dunia ini, terus hati-hati. Itu lebih parah dibanding merasa sakitnya dengan manusia, dengan ciptaan-ciptaannya. Ya. Yang seharusnya yang terjadi, yang kata Ibn Athaillah, yang seharusnya terjadi, yaitu disebutnya di sini yang disebutnya adalah Tsumma dzakara hikmata wujudil adza. Apa hikmah dibalik sakit, perasaan, suffering, susah payah, letih tersebut? Tsumma dzakara hikmata wujudil adza min al-khalq li awliyaillah. Qala al-musannif innama ajra al-adza ala aydihim kay la takunu sakinan ilaihim. Allah sengaja menciptakan gangguan terhadapmu. Jadi kita lihat situasi, selalu ada something, selalu ada masalah finansial, selalu ada masalah keluarga, selalu ada celaan dari manusia, selalu ada something dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa dunia itu bukan perfect. Dunia pasti ada something. Itulah sifatnya dunia, itulah sunatullah di dunia ini, bahwa selalu ada something, selalu ada perubahan, selalu ada ketidaknyamanan. Kalau rasa nyaman, itu berarti ada something, ada sesuatu. Ya. Allah sengaja menciptakan gangguan terhadapmu supaya engkau tidak menyerah tunduk pada mereka. Artinya Allah itu membuat keadaanmu tidak rasa nyaman di dunia. Kenapa? Biar rasa nyamannya bersama Allah di akhirat. Itu yang dicari. Kalau kita rasa nyaman di dunia, itu entar seakan-akan nggak perlu lagi akhirat. Itu yang ngeri. Yang kita merasa nyaman di sini, saking nyaman ya, ngapain akhirat, ngapain? Maka itu ujian yang lebih berat, malahan itu ujian bagi orang yang punya. Kalau ujian yang punya, itu seakan-akan tidak perlu Allah lagi. Kalau yang tidak punya, mereka tidak punya kecuali Allah. Seperti mana dikatalah orang Palestina, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah dengan kita Allah saja. Kita tidak perlu apa dan sebagainya. Tapi sebagai manusia ya pasti perlu makan dan sebagainya. Tapi mindset dan konsep kita itu menuju ke akhirat adalah cukuplah bagi kita Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Arada an yuz'ijaka an kulli syai'in hatta la yushghilaka anhu bi syai'. Allah ingin membuatmu jemu terhadap segala sesuatu. Jadi Allah membuatmu di sini biar tidak nyaman di sini, sehingga tidak ada lagi yang memalingkanmu darinya. Bahasanya memalingkanmu, karena banyak curian perhatian di sini di dunia. Banyak para pencuri perhatian, para pencuri perhatian di media sosial, di internet, di dunia, yang menyibukkan kita diri dari Allah SWT. Bukan berarti kita menghadapi dunia, tapi menghadapi dunia dengan mindset pada akhirnya ini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh untuk mengakhiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa yang dilalui oleh Rasul SAW dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana kehidupan mereka? Sederhana saja. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka kehidupannya perfect, utopia? Ya enggak seperti begitu juga kan?
apa kehidupan Rasul. Di sini sama pensyarahnya atau yang komentatornya Ibn Ajibah, wanzur ahwala nabiyina alaihi salatu wassalam, lihatlah keadaan situasi Rasul kita, Nabi kita, Rasul SAW, ma ra'a ma'a Quraisy, apa yang terjadi dengan kanjeng Nabi dan Quraisy. Banyak penderitaan luar biasa. Ya, sahabat-sahabat yang meninggal, kena boykot 3 tahun, laporan, dikeluarkan dari masyarakat, dikeluarkan dari yang kita yang kita bantu dari Taif, dikeluarkan dan sebagainya. Wa Bani Wa'il makatha ma'ahum ba'd an-nubuwah allati hiya mahall al-adha, dan tinggal bersama mereka selama 13 tahun melalui banyak situasi yang sangat pedih ya. Sunat sanakullaha jalal wa syiddah wa bala. Jadi 13 tahun banyak penderitaan, banyak susahnya, banyak cobaannya. Makanya kita pula ila Madinah, sampai di Madinah pun maupun udah hijrah, kan kadang-kadang kita ada yang berkata hijrah itu untuk lebih baik lagi. Maupun udah keadaan mungkin lebih baik lagi, tetap aja takun lahu ma lam takun lahu raha, belum ada istirahat. Soalnya ada perkataan di pesantren itu istirahat yang sebenarnya adalah pada hari nanti, hari akhirat. Kalau ini bukan waktu istirahat. Okay? It's not the time for rest. This dunia. Selalu ada something di dunia. Baina jihadin wa ta'lim wa mu'anat ahbar Yahud. Jadi selalu ada something di antara orang Yahudi di Bani Israel, keturunannya, antara jihad dan mengajari bil hidayah wa tashrif, untuk menyusahkannya. Hatta laqiya Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karama wa majd wa 'azam wa kadzalik ashabuhu ma'ahu wa ba'dahu lam takun lahum raha. Dan juga seperti dengan sahabat-sahabat. Kita lihat terakhir sahabat, wa jumlahum matu maqtulin, dan kebanyakan dari mereka dibunuh. Most of the companions dibunuh. Itu harus dilihat kalau mau benar-benar ikuti sunnah, mengikuti Quran sunnah. Mereka kebanyakan dibunuh. Jadi kehidupan mereka seperti apa? Kehidupan yang perjuangan. Kalau kita hidup nyantai-nyantai, pasti ada something. Harus dilihat lagi kehidupan kita. Kalau keluarga kita nyantai-nyantai saja, pasti ada something. Harus taruh effort lagi, biar kita tidak nyaman di dunia. Jangan sampai nyaman di dunia bahasanya. Jangan sampai nyaman di dunia. Faqad mata Siddiq masmuman. Jadi Abu Bakar Siddiq meninggal dengan diracuni. Khalifah pertama. Wa mata Al-Faruq, meninggallah Umar bin Khattab. Al-Faruq matinya di mana? Dibunuh juga di belakang. Wa Uthman, bagaimana kehidupan akhirnya? Madbuhan, dibunuh juga. Khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga, yang dianggap sebagai yang paling dekat kepada Rasulullah SAW, ya. Wa Sayyidina Ali matluban bisayf musammaman. Juga bagaimana akhir hayat Sayyidina Ali, dibunuh juga. Ya. Dengan orang muslim juga, bukan orang musyrik malahan, orang muslim. Yang kemarin ya, sesama muslim. Hatta mata Al-Hasan masmuman, juga anaknya Al-Hasan, juga Husain maktulan, sampai pala Husain dimainkan sama musuhnya. Dimainkan. Dia kan dipenggal Sayyidina Husain. Terus dimainkan sama musuhnya. Kemudian final di Mesir. Dimainkan di Bilad Syam, di Suriah, dan di kubur kepala Husain di Mesir. Sampai sekarang ada masjid namanya Masjid Husain. Jadi wallahu alam, ada yang bilang kepala ya Sayyidina Husain di sana di Mesir, kalau bisa dikunjungi juga. Dan difadahu ba'd al-muluk wa dufna di Mesir. Ya. Yang itulah perjuangan para sahabat, para Rasul SAW, para semua Rasul meninggalnya ya kita anggap itu bukan perfect. Itulah dunia.
Jadi pesan terakhir dari Natoya adalah jangan sampai nyaman di dunia. Harus ada yang sesuatu di mana kita tetap merasa kita tidak cocok di dunia. Itulah yang harus kita mencari biar kita cocok di akhirat nanti, insya Allah. Semoga keluarga kita tidak nyaman di dunia. Semoga kita tidak nyaman, maksudnya dalam arti ya cari kenyamanan juga boleh saja, tapi dalam arti kita nyaman dengan Allah, kita nyaman dengan hasbunallah wa ni'mal wakil di dunia ini. Semoga keluarga kita, komunitas kita itu selalu acuannya itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat subuh di Masjid At-Tahir, iqomah jam 5. Fajar prayer at the Masjid At-Tahir, Los Angeles, California, still 5 o'clock PM. Jazakumullah khairan.